Perkenalkan, nama saya Rivaldo Nolong. Saya mau mempresentasikan hasil laporan kelompok di persidangan perkara pidana kasus tindak pidana korupsi di pengadilan. Hukum acara pidana adalah serangkaian norma atau prosedur yang mengatur bagaimana suatu tindak pidana diselidiki, diproses, dan diadili di pengadilan. Hukum acara pidana mencakup langkah-langkah mulai dari penyelidikan awal, penuntutan, hingga proses pengadilan dan putusan akhir. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin bahwa penerapan hukum pidana dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun hukum acara pidana bervariasi antara negara-negara, prinsip dasar yang mendasarinya seringkali serupa, seperti prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang menganut sistem civil law, ketentuan umum mengenai hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Beberapa ketentuan umum dalam KUHP yang terkait dengan sistem hukum civil law antara lain sebagai berikut. Yang pertama, prinsip legalitas. Tidak ada pidana tanpa undang-undang yang menetapkannya. Yang kedua, kedudukan hakim. Hakim memiliki peran aktif dalam menggali kebenaran material dan memimpin persidangan. Yang ketiga, pembuktian. Beban pembuktian ada pada jaksa. Yang keempat, hak terdakwa. Terdakwa memiliki hak pendamping kuasa hukum, tidak menjawab pertanyaan, dan mengajukan keberatan. Yang kelima, proses persidangan dilakukan secara terbuka kecuali untuk kepentingan tertentu. Yang keenam, putusan hakim berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap disertai alasan hukum yang jelas. Upaya hukum. Yang ketujuh, upaya hukum. Ada mekanisme banding dan kasasi untuk memperbaiki keputusan pengadilan. Sebagai contoh penerapan hukum acara pidana dalam praktik pada persidangan perkara tindak pidana korupsi yang kami ikuti di Pengadilan Negeri Manado dengan nomor perkara 42-PID.SUS PTK-2024-PN MND pada 17 Oktober 2024. Kami melihat implementasi langsung dari prinsip-prinsip tersebut. Dalam persidangan tersebut, majelis hakim membacakan putusan setelah dengan amar keputusan yang mencakup beberapa poin penting. Yang pertama, menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa IR Johanna Nonca Manusa MSI alias Nonca ditolak atau tidak diterima. Yang kedua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa IR Johanna Nonca Manua. Yang ketiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Keputusan ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip dalam hukum acara pidana diterapkan, seperti proses persidangan yang terbuka, hak terdakwa untuk mengajukan keberatan, serta keputusan yang berbasis pada fakta dan prosedur yang berlaku. Proses ini mencerminkan pentingnya transparansi dan keadilan dalam serta tahap peradilan pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP dan sistem hukum civil law Indonesia. Dengan demikian, hukum acara pidana bukan hanya sekedar proses formal, tetapi juga merupakan salah satu alat penting untuk memastikan keadilan ditegakkan dalam setiap
proses peradilan pidana baik dalam perkara biasa maupun perkara yang lebih kompleks seperti tindak pidana korupsi. Ini dokumentasi saat kami di pengadilan.